Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhana Bunda Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah, Komplek Rapresia, Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, dalam rangka mengikuti kajian Ahad Subuh yang dibawakan oleh Ustadz Jundi Koribah LCMA, membahas tentang ikhlas dan selalu menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap tindakan dan perbuatan kita. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa rasulina wa nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan juga karunia-Nya. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita adalah nikmatnya bisa sama-sama menunaikan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita pada pagi hari ini, maka seperti itu pula lah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali pada pagi hari ini bisa kembali bertemu dengan bapak-bapak semua di Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian kita dalam kitab apa Pak? Masih ingat Pak? Apa Pak? Bagus, alhamdulillah. Bukunya apa? Riyadus Sholihin. Pertanyaan selanjutnya Pak, artinya apa Pak? Apa Pak? Apa? Riyad artinya adalah taman. Kurang tepat Pak. Sholihin artinya orang-orang soleh, gitu ya. Jamaknya dari orang soleh. Soleh artinya satu orang soleh. Sholihin artinya banyak orang soleh, gitu ya. Jadi buku ini diberikan judul oleh penulisnya Al-Imam An-Nawawi sebagai kitab Riyadus Sholihin. Jadi tamannya orang-orang soleh. Ya, jadi orang soleh itu juga punya taman, juga punya tempat yang kalau di situ dia tuh bahagia, gitu kan? Karena kalau kita ke taman itu yang pasti kita cari apa? Kebahagiaan, gitu ya, melepas penat. Apalagi kalau kita sudah 1 minggu beraktivitas, ya kita pengen untuk menyegarkan pikiran, mencari ketenangan, gitu ya. Nah itu biasanya dicarinya di taman. Nah seperti itu pula tamannya orang-orang soleh. Maka tanyakan kepada diri kita, apakah kita ingin menjadi orang soleh? Nah jika ingin menjadi orang soleh, kita harus tahu nih di mana tamannya orang soleh. Jangan sampai salah ngakunya orang soleh tapi tempatnya atau tamannya mencari hiburannya itu bukan di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Maka ini yang kita kaji adalah tentang tamannya orang-orang soleh. Dan Bapak, kita masih di bab yang pertama. Masih ingat gak Pak babnya apa? Bab pertama. Ini besok saya bikin ujian kali Pak ya, biar
Ya, kalau misalnya nggak bisa jawab, berdiri di depan gitu, Pak. Masih ingat, Pak? Kuncinya, Pak, setiap pembahasan para ulama, pembahasan pertama itu pasti ngebahas soal niat, ya. Dimanapun kitabnya, ya, pasti yang akan dibahas tentang niat. Karena niat itulah yang menentukan perbuatan kita. Kalau niatnya baik, pasti keluarnya juga akan baik. Tapi kalau di dalam hati niatnya buruk, yang akan keluar atau yang akan dikerjakan itu pasti akan buruk. Ada yang kedua, ada yang ketiga, Pak. Di dalam hatinya berbeda dengan apa yang dia kerjakan. Pasti itu tidak akan berdampak. Hanya sekedar saja. Ya, kalau sholat ya nggak akan khusyuk, nggak akan tenang. Kalau misalnya nanti ketika sebentar lagi puasa, itu yang dirasa cuma lapar, ya Allah, gitu. Kapan azan maghrib? Nah, itu biasanya karena dari hatinya itu kurang sempurna dalam meniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita masih di bab yaitu adalah tentang ikhlas dan selalu menghadirkan niat di setiap perbuatan, ucapan yang nampak dan tidak nampak. Ya, masih di situ kita selalu diingatkan untuk luruskan niat, hadirkan niat, tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala di perbuatan kita, ya, sholat, kemudian sedekah, kemudian beribadah haji ataupun umroh, kemudian kalau ucapan ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berzikir, yang nampak ataupun yang tidak nampak di depan orang lain ataupun mungkin di saat kita sedang sendiri, kita selalu menghadirkan niat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas ada 3 hadis saja insya Allah yang akan kembali mengingatkan kepada kita tentang pentingnya niat, ya, tentang pentingnya niat. Karena sekali lagi niat inilah yang akan menentukan perbuatan kita, ya. Mudah-mudahan bisa kita pelajari dengan baik. Yang pertama, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih, Pak. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat ajsamikum, fisik kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat apakah kita adalah laki-laki yang tampan, ganteng, enak dilihat gitu ya, kulitnya putih, kulitnya coklat, kulitnya hitam. Allah nggak pernah lihat itu. Wala ila suwarikum, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat penampilan kita. Apakah bapak-bapak ini pakai baju merek A gitu, ataukah bapak-bapak pakai peci merek A, atau bahkan menggunakan kendaraan yang harganya 500 juta atau motor keluaran terbaru atau motor listrik sekarang. Allah nggak pernah lihat itu. Yang itu yang dimaksud dengan suwarikum, tampilan kita. Allah nggak pernah lihat. Dalam riwayat yang lain dikatakan wala ila ansabikum wala ahsabikum. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat nasabnya, Pak. Bapak ini atau kita ini keturunan siapa? Mau darah biru, mau darah merah, mau darah pink, Allah nggak melihat itu, ya. Wala ila ahsabikum. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat status kita di tengah masyarakat. Mau Bapak adalah ketua DKM, mau Bapak adalah bos, direktur, karyawan, pengusaha, atau usaha kecil, atau apapun, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat itu.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dua hal, Pak. Ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kulub. Apa kulub artinya? Hati. Wa a'malikum. Setelah melihat hati, Allah melihat perbuatan kalian. Subhanallah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, tolong diperhatikan hatinya di setiap keadaan. Karena Pak, saya tanya Pak, kalau Bapak ketemu orang yang ganteng, tinggi, putih, rasanya apa Pak? Hormat gitu ya, kayak segan gitu. Bapak kalau misalnya datang bule misalnya ke sini, ya nggak tahu dia mau agamanya apa, mau dia dari apa namanya keluarga apa, usaha pekerjaannya apa, nggak usah. Bule, tinggi, rambutnya pirang, putih, bersih, rasanya kita kayak apa Pak? Kayak segan gitu, kayak hormat. Padahal kita cuma melihat tampilannya doang, gitu ya, nggak melihat backgroundnya yang lain. Itu rasa-rasanya kayak kita segan gitu. Nah ini terkadang di saat ada orang seperti ini, atau kita merasa kita ganteng, kita tampan dan lain sebagainya, rasa-rasanya kita sudah yang paling terbaik gitu. Kita lupa, bukan ini loh yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dengan penampilan kita, Pak. Bapak kalau melihat ada orang naik mobil keren gitu ya, rasanya kayak hormat banget. Nah orang yang naik mobil ini rasa-rasanya Pak, wah keren ya saya pakai mobil nih. Lu nggak pakai mobil berarti gue lebih baik. Rasanya nanti seperti itu. Bahkan lebih dalam lagi Pak, punya uang, keturunan dan lain sebagainya Pak, itu rasa-rasanya merasa lebih baik. Nah ini menjadi pengingat buat kita, apakah uang, harta yang kita miliki, apakah itu menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru menjadikan kita lupa bahwasannya semua yang kita dapatkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat yang tampilan itu semua, tapi melihat bagaimana keadaan hati kita dan niat baik kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari nanti, di hari akhir nanti, itu tidak akan bermanfaat harta yang kita kumpulkan selama kita di dunia ataupun anak keturunan kita Pak. Karena ketika kita di dunia ini rasanya kalau punya anak gitu ya, rasanya kita alhamdulillah insyaallah ada yang membantu kita minimal, menjaga kita minimal di saat kita sakit seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak akan bermanfaat, tidak akan menyelamatkan seseorang kecuali yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang sehat dari penyakit. Karena hati itu bisa sehat, bisa sakit. Kalau sakit Pak, itu penyebab utamanya adalah dosa. Penyakit atau sebab penyakit yang paling utama, yang paling merusak hati kita adalah dosa. Dan yang paling merusak, yang paling membahayakan adalah dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu yang akan paling menyakiti hati kita. Ini mungkin kita tidak sadar gitu ya. Terkadang kalau kita subhanallah, kalau kita rasa-rasanya uang yang kita dapatkan
itu adalah hasil dari keringat kita. Subhanallah, betapa banyak ketika ada orang yang punya uang banyak, Pak, tiba-tiba subhanallah hilang gitu. Itu bisa stres berat. Saya tidak katakan, oh berarti Ustaz Jundi kalau misalnya kehilangan 200 juta, Ustaz Jundi nggak stres ya. Saya juga stres, Pak. Saya ngomong kayak gini karena ada kerabat saya nyimpen uang di ATM-nya 200 juta. Tapi karena itu adalah uang tabungan, jadi nggak diotak-atik gitu, Pak. Kemudian setelah berapa bulan kemudian, pengen dicek lagi itu, karena merasa uangnya ya itu disimpan aja lah buat tabungan suatu saat nanti. Jadi nggak pernah dicek. Setelah beberapa bulan, dicek lagi, Pak, di ATM yang berbeda 200 juta, ternyata isinya nol. Ya, isinya nol. Ternyata itu ada cybercrime, ada oknum gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak pernah di WA gitu ya, di WA atau dapat pesan, itu bapak klik, itu data bapak sudah dibagi kepada orang tersebut. Jadi hati-hati kalau dapat pesan yang tidak dikenal gitu ya, hati-hati. Itu jadi nol, Pak. Ya Allah, Pak, pusing ngeliatnya, Pak. Kita juga gimana caranya 200 juta ngebantunya bagaimana, orang yang ngambil juga kita nggak tahu siapa dan di mana gitu ya. Namun yang bisa kita ingatkan adalah bahwasanya ingat, harta ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya kapanpun Allah Subhanahu wa taala bisa ambil harta ini. Namun yang harus diingat adalah, ingat, ini mungkin adalah pengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan ingin Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin ya, sedikit saja kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedang menyakiti hati kita. Dan ini yang sakit yang paling membahayakan. Kemudian dosa-dosa yang lain, Pak, seperti kita mendurhakai orang tua, seperti kita menyakiti kerabat, menyakiti saudara, menipu orang lain. Itu, Pak, azabnya itu, balasan dari Allah itu bukan nanti. Maksudnya apa, Ustaz Jundi? Kalau kita merasa nyaman, nggak apa-apalah sedikit-sedikit bermaksiat, ya nantilah mungkin azab Allah itu ya tsunami atau gempa atau banjir. Bukan, Pak. Tapi azab Allah yang paling pertama adalah hati kita ini kotor. Nah, kalau hati kita ini kotor, Pak, yang paling membahayakan adalah ibadah kita nggak nyaman, sholat kita nggak nyaman, baca Quran, Pak, panas rasanya. Kalau Ustaz Jundi ngimamin kelamaan, panas misal Pak, saya nggak tahu saya lama apa enggak ya, Pak ya, mudah-mudahan. Karena kalau saya imamin, saya usahakan satu halaman di rokaat pertama, satu halaman di rokaat kedua saya usahakan setengahnya ya, karena sunnahnya kalau jadi imam itu di rokaat pertama itu lebih panjang dari sebelumnya gitu ya. Jadi rokaat pertama itu lebih panjang, kemudian rokaat selanjutnya itu lebih pendek. Harapannya supaya tidak ada yang masbuk gitu ya. Jadi salah satu adab seorang imam harus seperti itu. Jadi dipanjang. Jadi kalau saya imam biasanya tergantung sholat, biasanya kalau isya sama subuh saya usahakan satu halaman. Kalau maghrib karena waktunya sempit, saya paling baca yang 30 yang ina atau aro'aita gitu ya, karena memang waktunya sempit. Itu adab dari seorang imam. Nah, balik lagi ketika ibadah itu rasanya nggak nyaman gitu ya. Ibadah rasanya tidak nyaman, itu sebenarnya, Pak, hati ini yang sedang tidak sehat, Pak. Hati ini yang sedang sakit. Tapi kalau misalnya hatinya bersih, hatinya sehat, itu ibadah itu nyaman, Masya Allah. Sebentar lagi kita mau bulan Ramadan, itu rasanya kita udah kebayang-bayang tuh enaknya sahur, kebayang-bayang ketika nanti pengen buka puasa, kebayang kalau nanti melaksanakan sholat tarawih berjamaah, nanti ada itikaf, itu udah kebayang-bayang. Itu ciri-ciri daripada hati yang sehat.
hati yang bersih. Maka Allah Subhanahu wa taala yang dilihat itu hatinya. Dan yang kedua adalah daripada perbuatannya. Ini orang nih perbuatannya jujur ataukah tidak? Perbuatannya nih apakah menyakiti orang lain ataukah tidak? Ataukah perbuatannya subhanallah kerjaannya menyakiti orang lain, kerjaannya subhanallah kalau ngomong ngobrol sama dia nih rasanya kayak disindir, ya, direndahkan, subhanallah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Maka kita sebagai seorang muslim dan kita berikhtiar untuk menjadi orang yang soleh, coba fokus kepada dua hal ini. Fokus kepada dua hal ini, kepada hati dan juga kepada amal perbuatan kita. Dan gak usah takut Pak kalau tidak dilihat oleh manusia. Ini ciri orang soleh Pak. Gak usah takut atau keadaan mau dilihat orang, mau gak dilihat orang, itu rasanya tetap bahagia. Kenapa? Karena dia merasa ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat perbuatannya, dan ini sudah cukup dari apapun. Ya, sudah cukup dari apapun. Maka dari hadis ini kita dapatkan bahwasannya hadirkan niat, luruskan niat, ikhlaskan niat di setiap perbuatan kita. Karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala akan lihat. Kalau kita berangkat misalnya umroh atau haji gitu ya, kita menggunakan hotel bintang 5, travel ternama, pesawat nomor 1, pakaian mewah dan lain sebagainya. Tapi kita merasa ke sana itu adalah tujuannya untuk sekedar jalan-jalan dan pamer kemewahan misalnya. Nah, itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala lihat. Ya, karena apa? Itu memang Allah Subhanahu wa taala tidak lihat sama sekali. Penampilan, jabatan tidak akan pernah Allah lihat. Tapi di saat dia tahu bahwasannya yang Allah nilai adalah hatinya dan kualitas dari amalnya, maka insya Allah itulah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran dan keutamaan. Kemudian setelah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang seorang yang berjihad. Anir rajuli yuqatilu syaja'atan. Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika melihat ada seorang pejuang gitu ya, mujahid, dia berperang karena syaja'atan, karena ingin menonjolkan bahwasanya saya adalah seorang pemberani gitu. Wa yuqatilu hamiyatan, dan juga hanya berperang untuk menjaga sukunya saja. Wa yuqatilu riya'an, atau dia berjihad itu supaya dikenang Pak. Wah, si A nih adalah orang yang pemberani. Wah, si A ini adalah seorang pejuang. Ayyudzalika fisabilillah. Dari ketiga itu, yang berperang karena supaya terlihat berani, atau yang hanya sekedar menjaga sukunya, atau yang supaya dikenang. Dari tiga itu, mana, wahai Rasulullah, mana yang dianggap berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban yang ringkas dan padat. Barang siapa yang berperang karena agar lafaz Allah atau kalimat Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling tinggi, atau karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, karena di medan perang itu banyak orang yang diuji, Pak.
Dan ini bisa kita samakan dengan rangkaian ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita lihat orang berjihad, keren Pak, saya di soft paling depan karena saya adalah orang yang pemberani. Atau supaya kalau saya menang dan memenangkan peperangan ini, saya dikenang sama suku saya, kelompok saya, bahkan anak keturunan saya, supaya pengen dikenang. Tapi ternyata itu tidak dianggap jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak dianggap sebagai amal soleh. Tapi yang berjihad untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dianggap sebagai amal soleh. Maka terkadang Pak, kalau kita samakan dengan ibadah-ibadah yang lain, seperti contohnya haji Pak. Beberapa orang, saya tidak menjudge gitu ya, tidak melihat orang tertentu, tapi hati-hati ketika ingin berhaji supaya bisa dipanggil Pak Haji gitu. Atau ingin berhaji supaya tambah gelar di depan Pak, satu huruf H gitu, atau hajah kalau ibu-ibu. Hati-hati Pak, kalau ini tujuannya hajinya sah Pak, hajinya sah, tapi bisa tidak dianggap, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tujuannya adalah untuk hanya sekedar dikenang sebagai orang yang pernah berangkat haji. Nanti seperti itu pula di bulan Ramadan Pak, hati-hati, siap-siap ya, jangan hanya niatkan bahwasanya oh saya berhasil 30 hari, oh saya berhasil tarawih, oh saya berhasil itikaf 10 hari di Masjid Al-Hidayah. Hati-hati Pak. Ingat, semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika, ini Pak bayangkan ya Pak, hadisnya sangat dalam sekali Pak. Jika ada dua muslim dan muslim, kemudian kedua muslim ini bertemu dan saling membunuh, ya, bisai fahima, dengan pedangnya masing-masing, muslim bunuh-bunuhan. Kemudian Rasulullah SAW kemudian ditanya oleh sahabat Abu Bakrah, Rasulullah mengatakan, kalau ada dua muslim saling bunuh-bunuhan ya dengan pedangnya di sini, kata Rasulullah, yang membunuh dan dibunuh sama-sama di neraka. Yang bunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat Abu Bakrah, ya para sahabat selalu ingin tahu alasannya apa. Maka bertanya, qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Wah, Rasulullah, kok bisa? Kalau misalnya yang ngebunuh Pak masuk neraka, wajar nggak Pak? Wajar, karena dia ngebunuh. Nggak boleh kita menjatuhkan darah seorang pun tidak boleh, dan itu dosa besar. Kata Abu Bakrah, yang ngebunuh wajar Rasulullah kalau masuk neraka. Lah ini Rasulullah, yang ngebunuh, yang dibunuh, yang meninggal kok juga di neraka. Aneh nggak Pak? Aneh kan? Kok Rasulullah bisa berucap seperti itu, yang bunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya, kalau yang ngebunuh memang ya tempatnya di neraka, karena membunuh orang adalah dosa besar, tidak boleh kita membunuh orang lain. Kata Rasulullah, yang meninggal mengapa dia masuk ke dalam neraka? Karena dia berusaha untuk membunuh saudaranya, walaupun malah dia
terbunuh. Dia masuk mana, Pak? Masuk neraka. Mendapatkan apa, Pak? Mendapatkan dosa sehingga dia masuk kepada neraka. Subhanallah, Pak, kita yang harus fahami dengan baik, ternyata ketika ada niatan untuk berbuat buruk, itu harus dilihat. Karena, Pak, kalau kita melihat kita ada niatan untuk berbuat baik, kemudian kita ikhtiarkan berbuat baik, Pak, kemudian belum sampai, maka kita sudah dicatat pahalanya. Betul, Pak? Kalau bapak-bapak semua misalnya pengen menjenguk ibu misalnya, qadarullah pas lagi pengen keluar rumah, sudah ada niat pengen silaturahmi, qadarullah misalnya ban mobilnya kempes misal, atau qadarullah karena pakai motor hujan deras, nggak mungkin kita terobos hujan, akhirnya nggak jadi. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Nah, sekarang, Pak, kebalikannya, Pak, berbuat buruk, Pak, walaupun belum kejadian, itu juga mendapatkan dosa. Sebagaimana ini, Pak, dia meninggal, dia wafat, dan dia masuk neraka, subhanallah. Karena apa? Karena dia sudah ada ikhtiar, sudah ada usaha untuk membunuh saudaranya. Di sini akan dirinci, Pak, tentang motif ketika seseorang ingin berbuat buruk. Yang pertama, Pak, jika hanya terbesit saja, terbesit di kepala kita. Nanti lagi puasa nih. Nanti saya batal. Terbesit aja karena mungkin lagi lapar gitu ya, subhanallah, lagi lapar, nanti saya batal. Terbesit aja tapi nggak ada usaha gitu. Terbesit saja, itu, Pak, itu tidak dianggap dosa. Ini adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau terbesit saja, sekedar saja, itu tidak bernilai apapun. Yang kedua, Pak, kalau datang dan pergi nih, lapar banget nih, gitu ya, lapar banget nih, pengennya batalin aja deh. Habis itu sibuk ngapain lupa. Habis ngerjain itu, batalin nih, sibuk lagi, akhirnya nggak jadi batalin puasanya sampai azan. Maka, Pak, niat tadi itu tidak dianggap dosa. Yang ketiga, Pak, sudah bertekad nih, Pak, sudah bertekad nanti kalau istri pergi gitu ya, pergi belanja, saya pengen ngebatalin, saya udah nggak kuat lagi puasa, saya udah nggak tahan lagi sama puasa, sudah yakin sekali, Pak. Kemudian sudah buka kulkas gitu ya, sudah ambil air, pengen minum, ternyata istrinya sudah sampai rumah, akhirnya pura-pura tutup, gitu ya. Hati-hati, Pak, kalau sudah benar-benar yakin seperti ini, sudah di tahapan tidak ada keraguan lagi, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan ini sudah dapat dosanya, walaupun belum membatalkan puasanya. Nah, ini menjadi pengingat buat kita tentang ini, Pak, niat, tentang hati. Karena semua kejadian-kejadian kemaksiatan kita kepada Allah ini sumbernya dari hati, gak ada yang lain. Karena subhanallah, orang yang lebih berumur daripada kita terkadang semangat puasanya lebih daripada kita. Di rumah itu ada ibunya ayah, umurnya sudah hampir 100 tahun ya, 100 tahun, sudah tua sekali. Sebenarnya sudah tidak wajib lagi untuk puasa, karena ya kalau sudah lemah sedikit akhirnya kambuh dan lain sebagainya, karena penyakitnya sudah cukup banyak. Tapi semangat puasanya itu luar biasa. Kalau nggak ditahan-tahan, jadi di rumah terkadang nahan untuk tidak puasa gitu, karena semangatnya untuk beribadah. Fisiknya sudah tidak mampu,
tetapi hatinya yang bersih ini nih Pak, yang mendorong untuk dia kuat dalam beribadah kepada Allah. Jadi sekali lagi yang mendorong itu adalah hati kita nih. Kualitasnya seperti apa? Jika kotor, jika dekil, jika banyak maksiat, ya tidak akan pernah betah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga mengingatkan kepada kita, Pak, kalau terbesit untuk maksiat, tolong dilupakan. Kalau terbesit untuk melanggar perintah Allah, tolong sibukkan dengan yang lain. Ya, tolong sibukkan dengan yang lain. Di depan ada duit nih misalnya Pak, wah lumayan nih 100.000, lumayan nih 500.000 misalnya. Ya kalau saya ambil kayaknya nggak ada yang tahu misalnya. Terbesit seperti itu Pak, tolong dibuang, tolong disibukkan dengan yang lain. Hati-hati, meski kita belum mengambil uangnya, ya bisa jadi karena kita sudah terlanjur serius, justru kita sudah dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, hati-hati dengan hati kita. Bukan hanya di saat kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita ingin sholat, kita luruskan niat, kita yakinkan niat. Bukan hanya itu saja, setelah kita mendapatkan ilmu ini, juga hati-hati di saat terbesit hati kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih dan kelola hati kita dan juga pikiran kita supaya jangan sampai ke tahapan harus saya untuk bermaksiat. Harus saya untuk menyakitinya. Harus saya untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai manusia, ya terkadang kita terfikirkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong langkah untuk ke sana, tolong untuk di-cut aja misalnya. Kalau kita lagi kesel subhanallah sama misalnya tetangga kita, tahan aja langkah kita untuk nggak sampai ke sana, minimal di situ. Supaya kita tidak terhitung usaha untuk bermaksiat. Atau seperti tadi ketika kita ingin membatalkan puasa kita, tahan aja langkah kita untuk ke dapur misalnya. Dan kalau kita di rumah, ikhtiar juga nih Pak, makanan itu disimpan. Ya, ini ikhtiar juga. Jadi kita menutup pintu-pintu untuk kemaksiatan. Kalau ada makanan, ada minuman ketika sudah azan, ya simpen. Jangan ditaruh di tempat-tempat yang terlihat. Karena itu bisa mengundang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang laki-laki dilaksanakan dengan secara berjamaah di masjid itu lebih baik jika dia lakukan di pasar, maksudnya di tokonya dia dalam berbisnis, berusaha, atau tempat dia bekerja secara sendiri ya maksudnya, atau di rumahnya sendiri tidak melaksanakan dengan secara berjamaah. Ketika dilaksanakan dengan berjamaah, kalau dengan kaum muslim itu pahalanya menjadi bid'an wa 'ishrin. Bid'an wa 'ishrin itu di hadis yang ini antara 20 sampai dengan 30. Itu keutamaannya. Karena di hadis yang lain di pahalanya berapa? 27. Itu di riwayat yang lain. Di hadis yang ini antara 20 sampai dengan 30. Itu istilahnya bid'an wa 'ishrin. Kemudian وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ. Nih catatan nih Pak, ternyata yang dapat pahala 20 karena berjamaah itu ada ketentuan dan syarat yang berlaku gitu. Nggak cuma-cuma. Yang pertama, idza tawaddu'a fa ahsanal wudu. Kalau dia ingin sholat berjamaah, wudunya itu dibagusin, disempurnakan. Nggak cuman pok basah berjamaah, tidak.
wudunya dia benar-benar perhatikan kualitasnya, batasan-batasannya dia sampaikan, bahkan dia sempurnakan, gitu ya. Itu kriteria yang pertama. Tsumma atal masjida la yuridu illas shalah. Setelah dia berwudu sudah bagus, kemudian dia berangkat ke masjid, yang dia tuju adalah untuk sholat. Jangan karena ke masjid karena supaya nggak dimarahin istri. Saya nggak tahu saya dimarahin istri gitu. Karena terkadang ada beberapa istri yang marah-marah kalau suaminya nggak ke masjid. Ya, masya Allah istri yang solehah ya. Tapi bapak-bapak mungkin awal-awal ya nggak apa-apa lah seperti ini ya. Karena ini masuk dalam saling tolong menolong dalam kebaikan. Namun Pak, kalau pengen dapat pahala yang 20 sampai 30 tadi sesuai dengan hadis ini, ke masjid emang pengen sholat. Kemudian selanjutnya kalau seandainya sholat habis itu ada rapat di masjid, itu tidak masalah. Intinya tujuan yang paling pertamanya adalah untuk sholat. Jangan sampai mungkin catatan buat kita pengelola masjid, mungkin ada rapat setelah sholat, jangan sampai berubah nih niatnya, utamakan sholat kemudian rapat. Itu tidak, itu yang tepat seperti itu. Kemudian ingat, tidak ingin kecuali untuk sholat. La yanhazuhu illa sholah. Ya, dia benar-benar ke masjid adalah karena untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah. Lihat di sini Pak, tidak ada sebuah langkah satu langkah yang dia langkahkan dari rumahnya menuju masjid kecuali diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak bisa hitung-hitung nih dari rumah nih berapa langkahnya nih Pak. Nah, kalau mau banyak silahkan muter komplek dulu baru ke Al Hidayah. Jadi semakin kita melangkah, nah itu insya Allah seperti itu pula lah Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita. Ini motivasi supaya orang yang supaya laki-laki itu ke masjid. Habis ini setelah kajian ini saya takutnya bapak-bapak kalau sholat nggak di Al Hidayah lagi di Masjid Atin. Kok Masjid Atin? Kata Sajuni semakin banyak langkah semakin tinggi derajatnya. Bukan itu Pak maksudnya. Maksudnya adalah terkadang kalau rumahnya jauh, betul nggak Pak? Jauh dari masjid, akhirnya males ke masjid. Maksudnya itu, ya, sehingga memotivasi. Ya, rumah memang jauh dari masjid, tapi ingat loh, setiap langkah yang kita langkahkan itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa hutta anhu biha khati'ah hatta yadkhulal masjid. Sudah diangkat derajatnya setiap satu langkahnya juga itu dihapuskan dosa-dosa kita. Jadi seneng nggak kita? Ini motivasi dari Rasulullah supaya yang laki-laki sholatnya di masjid. Karena apa? Setiap langkahnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan dihapuskan dosa-dosanya. Faidah sampai masuk ke dalam masjidnya, sampai kita buka pintu ini, itu kita diangkat dan juga dihapus dosa-dosa kita. Faidah dakhala al-masjid kana fi sholati ma kanat as-shalah hiya tahbisuhu. Subhanallah, ketika dia sudah masuk ke masjid, dia benar-benar akan buktikan salatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sudah Masya Allah, wudunya sudah mantap, langkahnya sudah banyak, nyampe ke dalam masjid, kebetulan ada pejabat misalnya, ada orang terkenal, kita sholat di sampingnya. Terkadang rasanya kita pengen ngejaga gitu ya, jadi mencong niatnya. Awalnya benar-benar untuk sholat, tapi karena ketemu sama orang penting, akhirnya merasa supaya dilihat oleh orang tersebut. Nah, ini hati-hati, harus selalu dijaga ketulusan dan keikhlasannya. Wal malaikatu yusholluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaqul Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma
wa ma lam yuhdits fihi. Dan saat kita melaksanakan sholat tadi dan setelah sholat Pak, kalau kita sudah menjalankan tahapan-tahapan yang tadi, maka para malaikat akan bersolawat untuk kita. Maksudnya adalah para malaikat akan mendoakan kita semua. Yang pertama, kita akan didoakan supaya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, karena terkadang kita rasanya berat sekali hidup, padahal Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Para malaikat akan mendoakan, ya Allah, rahmatilah Bapak ini yang sudah tulus berwudu, melangkah benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma ighfir lahu. Para malaikat juga akan mendoakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Kemudian Allahumma tub alaih. Ya Allah, terimalah taubatnya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdits fihi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama ketika dia di masjid dia tidak menyakiti orang lain. Keutamanya luar biasa besar, tapi harus kita dijaga apa Pak? Ketulusan dan keikhlasannya dalam menjalankan runtutan ibadah tersebut. Yang ingin ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya Pak, tulus, ikhlas itu bukan hanya sebelum Pak. Ini terkadang kita lupa. Kita harus niat, sholat harus niat, betul Pak. Tapi niat itu bukan hanya di awal saja, tapi niat harus sampai tuntas. Maka kalau kita ngebahas soal fikih Pak, ketika kita sholat, ya Pak, itu kita harus niat. Ketika sudah takbir, dijaga niatnya. Sampai kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu masih harus tetap dijaga niatnya. Kalau na'udzubillah, sebelum kita salam, rubah niatnya, sholat kita sah, tapi tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ditekankan kepada kita semua supaya mendapatkan keutamaan yang besar, yang menentukan adalah hatinya. Dan yang menentukan lagi adalah konsisten, Pak. Dijaga ketulusannya. Kalau ada gangguan yang akan melencengkan dari niat baiknya, tolong dihiraukan, tolong dilupakan seperti tadi. Jangan sampai kita ada ikhtiar untuk berbuat kemaksiatan atau usaha untuk berbuat buruk. Selalu kita jaga keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita balasan dan juga keutamaannya. Inilah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, di mana kita membahas 4 hadis ternyata Pak. Tadi saya niatnya 3 hadis, tapi alhamdulillah bisa 4 hadis. Yang dimana 4 hadis ini yang menjelaskan tentang pentingnya hati dan pentingnya menjaga keikhlasan di setiap perbuatan kita, karena itulah yang akan menentukan apakah itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah justru dianggap sebagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Baik. Kalau cukup, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.